Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وجميع مصنفي الكتب التي تعلمناها أو لم نتعلمها وخصوصا مؤلف الكتاب وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana? Halaman 51. Wa ma tasyauna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin summa qala. Firman Allah Ta'ala telah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Artinya kamu tiada bergerak. Nah, gerak di situ baik yang kelihatan tangan, betis kita, mata kita, ataupun yang kada tapi kelihatan hanya terasa seperti jantung kita, aliran darah kita dan lain-lain. Nah, tidaklah berkehendak kecuali kamu sudah dikehendaki Allah. Nah, Tuhan semesta alam. Wa ma tasyauna, tidaklah berkehendak oleh kamu sekalian, ya. Artinya kada akan menjadi apapun, menjadi reaksi apapun, menjadi gerak apapun kecuali ayyasha'a, bahwa menghendaki semua itu terjadi oleh Tuhan semesta alam. Dalam pada itu ingatlah pula kita akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berusahalah kamu masing-masing akan dimudahkan kepadanya. Nabi nyuruh berusaha deh. Nah. Kalau seorang itu sudah nasibnya celaka, ya kan? Mereka dimudahkan kepada pekerjaan orang yang celaka. Dan kalau seseorang itu orang yang berbahagia, mereka dimudahkan pula kepada pekerjaan orang yang bahagia.
Jadi Nabi nyuruh berusaha. Tentu kita hendak baik, maka usaha kita harus baik. Amun kita hendak masuk ke dalam surga, maka gawian kita harus gawian penghuni surga. Nah itu kan tergantung usahanya. Adapun i'tiqad kita meyakini tadi wa ma tasyauna apa tadi? Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bergerak, berkehendak, ya. Tidak ada reaksi apapun seluruh alam semesta ini kecuali semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu i'tiqad kita. Jadi kalau kita ini hendak dapat ridho Allah, maka berusaha sekuat mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita hendak berkumpul lawan orang-orang saleh di dalam akhirah, hendak masuk ke dalam surga, maka kita disuruh Nabi berusaha menggawi hal-hal yang menyebabkan orang masuk surga. Nah itu, jadi dua ini harus dipakai keduanya, ya. Perasaan, ya kayak yang pertama tadi, kadakawa semua itu terjadi kecuali kehendak Allah. Itu perasaan kayak itu. Tapi yang kita lakukan adalah berusaha sekuat mungkin mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Lalu timbul syukur ketika kita dapat nikmat kepada Allah. Kenapa syukurnya? Kita temui diri kita berbuat taat kepada Allah. Nah, alhamdulillah, ya kan? Kita temui diri kita kawa beramal yang banyak, maka alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat yang banyak itu, nikmat ibadah maksudnya kawa beribadah, ya kawa beramal, kawa dapat ilmu, faham pulang dengan agama. Nah itu semua wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah kadakawa kita itu bisa, ya kadakawa kita itu bergerak, kecuali semua itu sudah ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa namanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah jadikan aku orang yang taat. Gitu. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, setengah daripada yang wajib, sebahagian maksudnya. Di antara yang wajib diiktikadkan bahwa kudrah yang baharu ini tiada memberi bekas. Ya, kudrah yang baharu itu tiada memberi bekas. Adapun yang memberi bekas hanyalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajib kita i'tiqadkan itu bujur-bujur. Tidak ada kudrah. Apa arti kudrah? Berkuasa. Kada ada kekuasaan yang baharu, arti baharu itu masiwallah, selain Allah, atau artinya makhluk. Ya. Nah, kuasa pada makhluk itu wajib kita i'tiqadkan tidak memberi bekas. Ya kan? Tidak memberi bekas pada suatu daripada perbuatan yang bangsa ikhtiar, seperti bergerak. Kan berpuasa nih kita bergerak. Kita nih bergerak dari rumah tadi ke sini, nah bergerak. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, kita itu kadada punya kudrah. Adapun jam ini, saat ini kita berduduk di sini, ini semua bukan kehendak kita.
melainkan ini kehendak Allah. Lalu digerakkan betis kita, lalu digerakkan hati kita, lalu digerakkan macam-macam. Ya. Nah, kemudian kita temui di situ ini semua itu kudrahnya Allah. Tapi aku tadi berkehendak juga dari rumah tadi. Nah, beristilah juga berkehendak. Nah, i'tiqad kita, kudrah kita tadi, kehendak kita tadi yang dari rumah, ya, itu tidak memberi bekas. Kita hendak, Tuhan kehendak, jadilah. Ada jadi, berarti kan kehendak dan kemampuan yang ada pada kita itu ada dipakai. Kita hendak, kita mampu. Nah, tapi Tuhan kada hendak dan Allah kada memampuakan. Nah, berarti kan kada pakai. Ya, kada pakai. Nah, itu i'tiqad. I'tiqad kita dah. Yang kudrah mutlak milik Allah. Makhluk apa yang baru tadi maksudnya makhluk itu tiada memberi bekas kudrahnya itu. Itu yang tetap. Seperti bergerak, diam, berdiri, duduk dan seumpamanya. Contoh, kita nih hendak ada sugih, hendak ada kita nih punya harta lebih pada yang ada gitu, hendak kalah. Nah, kehendak kita tadi ternyata kada pakai. Tetap yang menjadi kenyataan adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buktinya kehendak selain Allah kada bebekas. Syaitan itu berkehendak apa? Berkehendak semua umat manusia ini masuk neraka pada taat. Syaitan menghendaki. Tapi berkuasa di syaitan kada juga. Banyak orang kena di dalam surga. Jadi usahanya kada memberi bekas. Semua mutlak kudrah dan iradah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakini dulu. Hanya saja yang memberi bekas itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiada perantaraan. Jadi nama hendak itu Allah. Nah, apakah ini terjadi semuanya kehendak Allah? Firman Allah Ta'ala. Nah, kita nih nampak mau meyakini sudah bahwa yang menentukan sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertuhan kayaknya kira khawatir lah isok. Masih ada perasaan khawatir isok kayak apa aku nih. Masih ada. Nah, ada kira-kira kita tuh rasa khawatir masih isok kayak apakah nih aja. Ada. Nah, itu dibubuangnya ya. Biar jangan gelisah kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini gawian siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Isok masih hai Allah yang menghendaki dan kita masih hai Allah itu sebagai Tuhan. Ya sudah, sangka baik dengan Allah. Pokoknya semuanya baik. Semuanya baik. Itu mau tanam enggak? Isok kayak apa aja? Isok kayak apa? Minggu dudi kayak apa? Atas Allah. Ya kan, terserah Allah. Kena ada lanjutannya di bawah. Jadi hati itu perlu tenang dulu. Ya, perlu tenang dulu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang bujur. Ya, jadi ilmu yang bujur. Kita Tuhan kita Allah. Lalu nang Allah perintahkan mudah kita gawi. Yang Allah larang kadawani kita gawi. Ya sudahlah. Ya kan? Kira-kira baik dah Allah berkelakuan lawan kita. Nah, tentu Allah maha baik, ya kan? Allah paling maha baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu berbuat, ta'malun, melakukan. Wallahu, dan bermula Allah khalaqakum, yaitu menciptakan oleh Allah, mencipta, sang pencipta, ya. Allah itu menciptakan kalian, wama, dan apapun ta'maluna yang melakukan oleh kalian. Jadi Allah itu bukan hanya yang menciptakan
Si Ahmad umpama diciptakan terserah kau mata ini kalau lapas di bumi ini kada. Tapi Allah menciptakan, mak kau kuciptakan Ahmad, kuciptakan begini. Lalu kelakuanmu begini, rupamu begini, wajahmu begini, umurmu semua sudah diciptakan Allah. Karena isok kayak ini, isok di sini. Nah, semua itu termasuk Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada mulai halus umpama si Ahmad siapakah? Ya. Mulai halus sampai meninggalnya itu kada ada sedikit pun kehendak Ahmad. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari belum dilahirkan sampai mati, sampai kena di surga atau neraka, semuanya itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Adapun kudrah Allah itu, nah ini lanjutannya nih. Itu jangan sepanggalannya kena i'tiqad ahli sunnah. Nah satu gitu tadi. Apa tadi? Ahmad tadi mulai sebelum lahir sampai kena di surga atau neraka ujungannya, ya kan? Hari Kamis makan apa, di mana makannya, kayak apa dapat duitnya, kayak apa caranya, Jumat kayak apa tuh, sampai hidup 10 tahun, 20 tahun tuh sunyian ciptaan Tuhan, sampai 30 sampai meninggal. Nah, itu yang tetapkan begitu. Adapun kudrah Allah itu menzahirkan sesuatu atas muwafaqat itu menyesuai iradahnya. Iradah itu kehendak. Ya. Adapun kudrah Allah, kekuasaan Allah, maha menguasai Allah, itu menzahirkan, menyatakan sesuatu atas muwafaqah iradahnya Allah. Nah artinya kudrah, kuasa itu tentu berkehendak. Allah menjadikan sesuatu, ya Allah menjadikan sesuatu tentu dengan iradah. Ya, Allah mampu menjadikan sesuatu tentu dengan kehendaknya. Jadi sesuai itu, ya sesuai kudrah lawan iradah. Jadi Allah tuh menciptakan apanya, kampama menciptakan si Ahmad tadi. Kayak itu bang kehendaknya. Kadang bang mengkayak kita umpamanya kehendakku aja. Aku nih aja membuat adonan tadi kada kayak ini aja banyaknya. Aku nih orang yang mau olah siapa? Aku aja yang mau olah. Tapi aja kehendakku waktu mau olah tadi kada kayak ini ganal campur ini. Halus saja. Nah itu kan berarti inya punya kemampuan mengolah cengkodok, tapi kada sesuai iradah. Kehendaknya kada kayak itu, tapi jadi aja cengkodok. Amun Tuhan kada, amun Allah inya hendak mengolah kayak itu, memang kayak itu kehendaknya. Kada ada umpama aku itu Tuhan asalnya hendak mengolah lain, kayak gitu aja nih, salah ulah. Mampu dah Allah mengolah, mampu aja, tapi kada sesuai kehendak. Nah itu mustahil. Jadi muwafaqah artinya sesuai kudrah lawan kehendak. Kayak itu pangda kehendak Tuhan. Mau kita kan cakap aja. Nah itu kan kita lalu memprotes ulahan Tuhan. Ya. Seandainya jadi dunia ini kadada miskin. Seandainya di dunia ini kadada kelaparan. Di dunia ini seandainya kadada penyakit, nyaman banget hidup di dunia ini. Itu kan kehendak ya. Apakah Allah ini salah di maulah nih? Nah, itu artinya Allah berkehendak, Allah menciptakan, tapi kada sesuai kehendak. Nah itu mustahil. Jadi nang itu diciptakan memang itu bang kehendak Tuhan. Ya, kada ada terbalik-balik kada ada. Nah itu maha kudrah, maha iradah. Daripada tiada kepada ada. Talinganya dua di kiri kanan, itu kehendak Tuhan itu. Posisinya kayak apa, ganalnya kayak apa, itu sunyaan kehendak Tuhan. Kapalannya di atas, nah itu semua kehendak Tuhan. Kita lihat hewan, ada nang kepalanya di depan, ada nang kepalanya di atas, ada nang kepalanya di bawah, ya kan? Ada yang kada bawa kepala, hewan apa kada bawa kepala? Ayo. Cacing lah.
kada kepala ada juga. Nah itu pangda kehendak Tuhan atau mun peneliti kan melihat kayaknya nih jak kada pas nih ulahan nih, ya kan? Apa kayak ini je muntungnya di bawah, miti hewan tadi tahu muntungnya di bawah, miti sisior kada pas nih je, karena benar matanya. Kada memang kayak itu bang kehendak Tuhan, ya, memang Tuhan menghendaki kayak gitu. Jadi kada ada yang aneh, kada bang. Kita lihat sisior, kita lihat nang apa ngarannya undang galah awaknya, kepala udang nenek sebenarnya. Ya udang katak. Aku dulu kan suka makan udang nenek orang. Udang nenek tahu kan? Ya mahal tuh. Menang hidup dulu 60 seekor. 60 seekor. Menang hidup, menang mati dulu 20.000, 15.000 per kilo di Kampung Laut. Nah itu suka lu makan itu. Pas main ke jauh ada apa ngarannya benaik di kayu. Nah juga haram. Ini dimakan rupanya. Oh rupanya lain. Rupanya nang di lajau itu habang warnanya, ya kan? Awaknya kayak undang galah, kepalanya kayak undang nenek tadi. Besapet. Berarti lain. Ini haram. Jadi saya kawan. Ini apa kan? Udang ketak lah. Nah, udang ketak tuh haram dua alamnya lah. Nah, udang nenek kada. Udang nenek ada banyak ya. Dalam banyak. Ya, benar betimbulnya dari kayu. Juga haram kan ini urutnya lain. Salah kata Tuhan maulah. Kada memang kayak itu kehendak Tuhan. Ya, memang Allah tuh hendaknya kayak gitu. Kita mah banyak banget ngatur ya kan. Makan dimakan gitu. Ada banyak ngatur lagi. Coba bang ya kada ada ular, kada ada buaya. Ya, apa yang dikehendaki ada aja, kada ada orang zalim di dunia. Itu kan ada kita. Ya kan? Kehendak Tuhan kada di dunia ini memang kayak itu bang. Wadah berkelahian, berperang-perangan kan sampai habis. Nah dunia itu. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah itu i'tiqad. Ya. Itu rasa atau main itu dirasakan sunyaan ini ampun Allah, ciptaan Allah. Ya. Jadi bukan hanya wujudnya, tapi sampai sifat dan af'alnya pun sunyaan ciptaan Allah. Ada tunggal ikitan aku aja Tuhan mulahkan nang wujudnya aja, masalah sifat tasarainya ini lagi otomatis gitu ada ya, sampai kepada pikirannya pun kehendak Allah juga. Makanya wali-wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka kada takutan apa-apa kan apa yang ditakutan akan sunyaan ciptaan Tuhan. Ya kan? Ketemu umpamanya orang yang zalim, yang hendak menzalimi. Ada apa juga kada takutan juga. Kada takutan dalam arti apa? Dalam arti dalam perasaannya apa? Sunyaan itu ciptaan Tuhan dan amunnya menumbuk pun napa ngarannya? Wa ma ta'malun. Sunyaan itu gawiannya, wujudnya, sifatnya pun ulahan Allah. Cuma numpuk tangkis saya dulu. Jangan pasrah aja, jangan gitu. Tangkis saya dulu. Tapi kan meyakini itu, amun sudah meyakini ini kira-kira kawal yang meremehkan orang. Orang tuh jalan-jalasan umpama menipu kita, jalan-jalasan membuli kita, menghantam bola ke kita. Kalau tahun ini masih ada kita meremehkan ini. Kada kawasannya meremehkan, kenapa? Inya dikehendaki Tuhan gitu. Iya kan? Memang kehendak Tuhan inya tuh menjadi orang yang menzalimi, menguji kita. Lalu apa yang ada dalam hati kita? Kurang ajar ada. Apa dalam hati kita? Mudahan inya tobat, mudahan inya baik, dan mudah-mudahan dosa-dosaku diampuni oleh Allah sebab sabar. Kada wani kita dasar penghuni neraka ikam. Kada wani kita begitu. Kenapa? Nah, kada kawa kita mencap, oh ini penghuni neraka, kada kawa. Oh ini tak baik aku padanya nih. Nah, itu kada kawa. Adapun zohirnya tetap baik, mun hak kita tagih ya kan?
Tapi batin kita kadang sedikit pun merasa lebih harap lagi pada orang itu, walaupun nyata zolim depan kita. Karena inya pun, kita pun, siapapun di makhluk ini semuanya Allah yang menciptakan. Nah, itu yang tekor. Akhirnya kan mudah-mudahan tahu deh kita ilmunya, oh gini rupanya supaya kada sombong lagi tuh. Nah, supaya kada sum'ah, supaya kada unjuk, ya kan, supaya beramal tadi kada riya. Itu ilmunya tahu dah. Cuman kadang-kadang pas beramal masih aja lagi kadang-kadang terasa hebat pada orang lain. Bahas beramal yang hendak ditunjukkan adalah kepada orang lain. Nah, kadang-kadang tercampur, kadang murni akan Allah. Nah, itu perlu nang pengarannya itu energi yang lain supaya nang itu tuh kada timbul lagi. Nah, salah satunya apa? Dzikir atau wirdul latif atau rotib haddad ataupun sedekah atau apa ya? Yang diistiqomahi di dalam perbuatan baik. Terunturkan yang tadi itu ilmunya tahu dah. Cuma kadang-kadang timbul di masjid tuh. Ya. Lalu merasa apa? Nah, aku nang bacakan kitabnya, aku pak alimnya nah. Nah, itu. Padahal kan pian-pian barataan ini sudah husnuzon, ulang bersih dah hati pian barataannya. Ya kan? Bersih dah hati menganggap ulun ini nak aku bacakan kitab. Ulunnya lagi nih. Menganggap pian ini bungol pada ulun atau kayak apa? Kan gitu. Ya kalau jadi Pak iyanya juga kada tahu juga dasar Tuhan barataan ya Pak. Nah, ya kan? Tapi nya ada ilmunya ya siapakah kada kawa mencap ulun paling alim nih ulun nang majar sini pian apa itu kada kawa rusak Pak. Hanyar jadi guru sudah hendak dihiga Tuhan begananya kada kawa itu. Amal namanya hanyar seluruh amal itu merasa tak baik kada pahamnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dan yang kau gawi. Kita masuk ke situ pemahaman, ilmu, amal dan sebagainya Allah menciptakan. Jadi kalau dapat diri kita tuh baik, alhamdulillah. Kayak pian barataan, amal paling baik malam ini dapat tawadhu sudah. Apa? Tawadhu. Itu amal besar sudah alhamdulillah. Tinggal ulunnya lagi tuh. Nah, kawa kada tawadhu juga kan gitu. Kawa kada tawadhu, arti tawadhu apa? Kada sombong tadi bang. Nah, arti tawadhu itu kada sombong. Mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah. Ya alhamdulillah. Itu satu i'tiqad yang jangan sampai goyah lagi. Ya. Adapun kudrah Allah itu menzahirkan sesuatu atas muwafaqah iradahnya daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Tadinya kan ada menampar aku sekali ada menampar, nah itu kudrah dan iradah Allah bermain di situ. Maka inilah yang dinamakan ijad. Ijad itu maksudnya mengadakan. Ya, jadi Allah yang mengadakan. Nah, Allah yang mengadakan. Adapun kudrah itu, kudrah tadi apa? Maha berkuasa. Ta'alluq itu berhubungan. Ia dengan setengah perbuatan yang ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu yang bangsa diusahakan. Kita nih berjalan kan, usaha berjalan tuh mengangkat awak, mengangkat batis, gerakan batis itu ikhtiyariyah ngarannya. Ya. Jadi kudrah itu berta'alluq lawan perbuatan yang bangsa ikhtiyariyah. Kalau kita hendak alim menuntut ilmu itu ikhtiar. Kalau kita hendak makan menyuap itu ikhtiar. Nah, ta'alluq kudrahnya Allah Ta'ala itu hubungan
kudrahnya Allah itu kepada perbuatan yang bangsa ikhtiyari dia atas sepakat irodah kita, ya, atas sepakat irodah kita, sesuai kita hendak kayak itu, kita usahakan kayak itu, Allah ada kudrah di situ. Nih, ulun ambil banyu nih, ambil banyu, kehendak ini ambil banyu nih, ya kan? Ya. Ini irodah ulun nih, ambil banyu. Lalu aku ikhtiarin apa? Aku gerakan tangan mencapai ke sini nih. Nah, itu ta'alluqnya kemana? Hubungannya kemana? Ke kudrahnya Allah Ta'ala. Yang mengambil siapa? Ya aku ngambil. Ya kan? Yang mampu mengambil siapa? Ya aku ngambil. Nah, cuman ta'alluqnya ini nih dalam hati kita apa? Amun kada Tuhan yang menghendaki kada tak ambil. Nah, gitu. Makanya ta'alluqnya kayak itu. Kayak itu juga puasa, kayak itu juga sholat, kayak itu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berikhtiar ya, berhimmat hendak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Cari amal-amal yang macam-macam, ya kan? Kawa kita gawi itu berarti sesuai dengan kudrahnya Allah. Maka inilah yang dinamakan kasab. Arti kasab itu apa? Kasbun artinya yakni usaha. Ya. Makom kasab ya kita. Ngarannya usaha. Bukan mengadakan. Jadi kita inilah menggerakkan tangan ke banyu. Kehendak ulun nih mengambil banyu nih, kehendak mengambil banyu. Satu, kehendak mengambil banyu. Lalu tangannya ulun gerakan ke banyu nih. Ya. Ini ngarannya kasab. Usaha cuma kasbi ngarannya. Ngarannya usaha hendak mengambil banyu, bukan mengadakan gawian tuh. Jadi yang gerak-gerak tadi siapa? Allah, kudrahnya Allah, bukan aku yang mau ulah kehendakku tadi, mau ulah gerakan tangan nih, kada. Yang menciptakan gerakan, yang menciptakan kehendak siapa? Allah. Itu ngarannya kasbi. Berusaha aja, ya kan? Berusaha aja. Tapi mulai kehendak sampai usahanya tadi mengambil banyu ini, nah semua itu bukan seseorang itu yang mengadakan, tapi yang mengadakan adalah Allah. Bukan orang tuh yang menciptakan gerakan tuh, yang menciptakan tuh Allah. Ini bisa dipahami kan? Ini bahaya nih. Ya kalau bisa dipahami kan? Ini aku ngambil banyu nih, nah. Ini tanganku dari sini ke sini, kan tentu kehendakku kalau, nah tangan ke sini. Aku yang menciptakan tanganku dari sini ke sini nih. Iya. Aku tidak menciptakan, ada. Yang menciptakan Allah. Jadi yang menciptakan gerakan, kehendak. Ini Allah menciptakan. Adapun kita usaha cuma. Nah, kasbunnya di situ itu semua bertakluk kepada apa? Kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkehendak, kehendakku ini ciptaan siapa? Allah. Lalu aku berusaha mengambil banyu tadi, menggerakkan itu. Nah, kasbunnya ini ciptaan siapa? Allah. Makanya lalu aku dapat menggapai cita-citaku nih. Apa cita-citanya? Menggenggam air putih. Nah, ini kan cita-citaku, kalau kehendakku kuusahakan. Lalu timbullah cerita bahwa saya dapat menggapai air ini. Saya dapat menggenggam air ini. Ya kan ceritanya kayak itu kalau. Nah, cerita yang itu tadi itu kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada kawa lepas. Nah, jadi dari Allah, ya, dengan Allah, ya untuk Allah. Dari Allah
minallah wa billah wa ilallah. Kita ini dari Tuhan, bukan jangan pulang kita sambat kita ini dari Tuhan ya bahari dari lahir. Oh ini kita aja. Ada kawan. Nah, kita ini dari dahulu cuman makom kasbi aja. Ya. Semuanya atas kudurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu. Yang tifat itu kadang-kadang dirubah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu satu. Adalah perbuatan kita yang ikhtiariyah. Ikhtiariyah tadi itu apa? Yang bangsa diusahakan. Ini ta'alluq berhubungan dengan dia dua kudrah. Ya, berhubungan dengan dua kudrah. Maha apa tadi kudrah? Kalau untuk Allah maha berkuasa. Nah, berhubungan dengan dua kudrah, berhubungan dengan dua sifat berkuasa, yaitu kudrah yang qadim, siapa tuh? Allah, dan kudrah yang baru kehendak kita, ya kan? Nah, jadi yang bahasa ikhtiariyah tadi, ya, yang bangsa perbuatan yang diusahakan itu dipilih. Nah, itu ta'alluqnya ya kehendak kita ada berkehendak juga. Pun itu kehendaknya Allah yang Maha Qadir. Tetapi kudrah yang baru itu ya kita makhluk. Tetapi kudrah yang baru ini tiada memberi bekas. Nah, kan sama ya kada. Ya kalau aku ya hendak memang kehendakku. Ikhtiariyah itu kan tadinya ikhtiariyah itu ta'alluqnya dua dulu. Kudrah makhluk, kudrahnya Allah. Ya kan aku yang mampu kalau mengambil kan. Nah, tapi kudrahnya makhluk tadi tiada memberi bekas. Munnya kudrah makhluk Allah kada hendak terjadilah. Ada jadi. Sebaliknya pula aku kada hendak. Tapi Allah berkehendak. Nah, yang Maha Qadim kudrah qadim tadi itu berkehendak terjadilah. Terjadi. Nah, makanya kata kitab kita apa? Tetapi kudrah yang baru ini tiada memberi bekas. Hanya saja Allah lah yang menjadikan bekas itu tatkala besertaan. Lalu siapa yang mengambil? Aku yang mengambil. Ya kan? Nah. Siapa yang mengambil? Makhluk yang mengambil. Tapi i'tiqad kita dalam hati apa? Allah yang memampukan segalanya. Seperti menjadikan hangus, ya kan? Tatkala bersentuh api dengan kayu yang kering, daripada sekira-kira dijadikannya kita cenderung kepada sesuatu itu dan mengkosot kepadanya, menuju kepadanya, dan dijadikannya pula kita kudrah yang akan memberi bekas tadi. Ciptaan Tuhan juga tak. Siapa aja mampu mangkat ini, aku jadi kan. Nah, kan kita diberikan Allah kudrah kemampuan kepada siapapun pulang dan dikehendakinya, ya kan? Walaupun itu ada memberi bekas. Yang besertaan dengan menjadikan ia akan sesuatu itu. Jadi kehendak Tuhan juga. Ada orang bisa berhilang, ya, kehendak Tuhan. Hebat dari orang itu secara hakiki kada hebat, yang hebat hanya Allah. Karena Allah menciptakan ini berhilang itu pas waktunya. Memang Allah akan melihatkan ke orang, ini bisa berhilang, ini bisa berjalan di atas banyu. Nah, itu kada aneh, kada aneh. Maka yang kita qasad akan dia, yang kita maksud akan dia itu dibangsakanlah kepada perbuatan kita. Makanya
Ahli sunnah wal jamaah itu mengajarkan apa? Kalau ini baik, kalau saya baik, maka semata-mata hanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan hanyalah karena kekurangan diri saya sendiri. Itu ahli sunnah wal jamaah. Atau ahli sunnah wal jamaah. Itu i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah. Kada bolehnya berubah daripada itu. Ya kan, kada boleh berubah daripada itu. Lalu bagaimana gambarannya? Umpama nih, banyu ini nah. Aku ini menyuntan. Kau ambil banyu tadi. Siapa aja yang menyuntan banyu? Ya kan? Siapa yang menyuntan banyu? Lalu aku sambat. Aku ini juga kan ada punya daya dan upaya. Yang punya daya dan upaya hanya Allah. Memang tanganku yang mengambil tadi dan kehendakku seorang. Tapi kehendak lawan ikhtiarku tadi, lawan kasabku tadi, itu tidak ada memberi bekas. Semata-mata semua itu kehendak Allah. Tetap pilih orang itu. Kenapa? Satu, dosa menyuntan karena, yang kedua dosa menyandarkan perbuatan jahatnya kepada Allah yang Maha Suci. Ya kan kita? Adapun identitas kita tetaplah kayak tadi. Kawal yang menyuntan mengadakan Tuhan, kada kawal. Tapi bagus lah kita ucapkan, kada bagus. Diam aja, ya kan? Perlu kita nyambat, Pak, jangan dipukul, ini menyuntan tuh kehendak Tuhan juga, kan apa yang disabar gitu. Apalagi kan bela diri seorang, jangan pukul aku Pak aja. Aku ninja kehendak Tuhan juga kayak ini nih. Itu kan kada beradab lawan Allah. Itu i'tiqad namanya. Ya, i'tiqad, keyakinan. Jadi matang itu di qalbu kita, di dalam hati kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah. Siapa lagi? Kada ada yang mampu apa-apa. Siapa yang patut disembah? Nah, illallah, kecuali hanya Allah. Semuanya gawian Tuhan. Ya kan? Semuanya kehendak Tuhan. Maka tiada Tuhan yang patut disembah itu kada ada. Lalu berserah diri ya lagi ke Allah. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat apa perbedaan dengan i'tiqad jabariyah. Adapun i'tiqad jabariyah bahwasanya bagi hamba itu tidak ada baginya perbuatan dan ikhtiar. Aja semuanya dikawin Tuhan. Maka yang beriktikad begini hukumnya kafir. Arti kafir apa? Ada Islam. Orang kada Islam itu kada wajib disolatkan, kada wajib dimandikan, kada wajib dikuburkan, kada wajib dikafankan. Boleh timbai ke paret? Boleh. Yang penting orang paret itu setuju. Takut itu loh, boleh timbai sini? Boleh, ya, timbai lah, ada apa. Nah kalau orang ribut kan jadi hantu, jadi ada. Ada dimandian ke paret lagi. Nah, karena menafikan taklif. Apa taklif? Yang didatangkan Rasulullah. Taklif itu beban. Arti beban itu, kita ini kan ngarannya apa? Kalau orang akil balik ngarannya mukallaf. Ya kan? Mukallaf, kallafa yukallifu taklifan maknanya. Asal kalimatnya. Maksudnya apa? Dibebani hukum syariat. Nah orang Jabariyah ada pakainya kan ada taklif. Menyuntan kah, apa kah, korupsi kah istilahnya tuh. Ya, sawit orang, sawit awak kah istilahnya tuh. Semua ini juga biar Tuhan. Nah, itu hukumnya apa tadi? Kafir. Na'udzubillah min. Nah, kenapa yang bersembahyang lagi? Kenapa gawian Tuhan? Masa Tuhan menyembah Tuhan kan? Gitu. Sawit-sawit Tuhan yang ambil Tuhan juga kan banyak Pak. Bini-bini Tuhan ya. Nah itu Jabariyah, kafir hukumnya. Bukan sebatas dosa besar itu, tapi kan kafir. Ketika orang minum khamar aja, orang Islam minum khamar, hukumnya apa? Dosa besar. Tapi ketika orang minum khamar, dosa besar. Lalu inya mengiktikadkan ini aja kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Karena apa ini? Tuhan menggerakkan, Tuhan apa maksudnya? Boleh tak?
Jabariyah kafir. I'tiqadnya tetap. Ya, bujur. I'tiqadnya wajib tadi ahli sunnah kayak itu juga. Melihat apakah jahat kah baik kami Allah subhanahu itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada perbedaan di antara Jabariyah dengan ahli sunnah itu. Apanya? Pokoknya sunyaan apa tuh Tuhan. Makanya biasanya orang Jabariyah ini itu bersandar tuh orang-orang yang apa ngarannya ahli maksiat berarti. Ahli maksiat, peminum, zina, dia tahu bini orang, ya kan? Itu Jabariyah. Kenapa? Ya tadi yang tetapnya kayak gitu, sunyaan kehendak Tuhan ini. Iya, makanya karena ada lanjutannya nih Qadariyah. Makanya ketika Qadariyah dan Jabariyah atau tadi ingat dulu, ketika Mu'tazilah dengan siapa satunya itulah, insya Allah Jabariyah dengan Qadariyah lah berdebatnya berdua nih. Kata ahli sunnah diam. Ahli sunnah diam. Jabariyah ya pakai dalil Quran hadis, Qadariyah ya pakai dalil Quran hadis. Jadi ahli sunnah diam. Ahli sunnah wal jamaah diam. Kada beadab mepandir kayak itu lawan Allah. Ya kan? Iya, kada beadab. Masa maling menyadarkan ke Tuhan? Sementara kita wajib yakini Allah itu kan maha baik. Tentu kan Inya menghendaki hambanya itu baik. Maling baiklah, kada baik. Berarti kan itu ngarannya ikhtiar dirinya sendiri. Nah, ikhtiar dirinya sendiri. Menafikan tuh menganggap kada ada beban, ya kan? Karena Jabariyah itu menafikan taklif, menganggap kada ada taklif yang didatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kan hukum Islam apa orang mencuri dengan sampai kadar yang tertentu wajib potong tangan. Kenapa potong tangannya? Mencuri kada mencuri kehendak Tuhan dia aja Jabariyah. Iya. Kata Nabi potong tangan. Kan pakainya potong tangan. Hah? Iya. Ada orang kan ditamparnya orang tadi. Lalu nah dibalas, jangan dibalas ya. Aku menampar tadi itu kan Tuhan ya. Karena balas ada cuma ambilkan kayu bangkong. Ngapa bangkong makanya itu kan Tuhan ya. Jadi kita ini layaknya apa? Layaknya kita beriktikad bujur. Semuanya itu terjadi karena kehendak Allah, kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Tuh kita iktikad betul-betul di dalam hati. Adapun beban-beban ya hidup kita, yaitu seperti mengerjakan sholat, puasa, kewajiban yang lain, larangan-larangan dari Rasulullah SAW dari agama, ya itu wajib kita iktikadkan bahwa itu pun muncul juga. Jadi jangan ambil dalil separuh. Pokoknya ambil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi Allah nyuruh yang ringkasnya yang nyaman apa? Wa aqimus shalah. Kan ringkas tuh. Makanya Jabariyah itu dihukumi kafir, dia beriman dengan sebagian ayat aja. Tapi kada beriman kepada sebagian yang lain. I'tiqad Qadariyah pula. Adapun i'tiqad Qadariyah memberi bekas kudroh yang baharu pada perbuatan. Artinya apa? Amoninya nyaman contoh tadi lah menyuntan lah ya. Menyuntan tuh kehendaknya memang saja ya Qadariyah ya. Artinya berpengaruh bujur. Berkuasa. Nah, berkuasa ini mengambil banyu ini memang kehendak kubang ya. Kehendak kubang ini atas sepakat irodah hamba, kehendak hamba pada mengadakan sesuatu itu. Jadi aku ini menghendaki sesuatu itu memang aku menghendaki, ya kan? Tadi kan di atas apa? Ya, kayak yang itu juga kudroh yang qadim dan kudroh yang baharu, ya kan? Ta'alluqnya gawian tadi toh, ya kan? Kudroh qadim dan kudroh yang baharu. Tapi yang qadim yang baharu apa?
tidak memberi bekas. Qadariyah ada memberi bekasnya. Nah, memberi bekas. Maka Qadariyah ini hukumnya ulama atas kafirnya. Itu ulama ahli sunnah menyambat kafir juga. Tetapi yang asohnya tiada kafir. Jadi ulama beda pendapat. Katanya Qadariyah ini ada pendapat ulama terbagi dua. Satu mengatakan kafir. Ya, kata ulama, apa hukum orang yang i'tiqad Qadariyah? Hukumnya kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Yang mana yang lebih sahih pendapatnya? Yang mengatakan tidak. Lain kayak Jabariyah tadi. Ya. Jabariyah tadi jelas semua ulama menyampaikan itu kafir. Masa minum minuman khamar kehendak Tuhan juga, menyuntan kehendak Tuhan juga, kada sembahyang kehendak Tuhan juga. Ya kan? Semuanya disandarkan kayak itu tanpa merasa ada beban lagi di hatinya. Nah. Kalau Qadariyah masih istilah ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang lebih sahih mengatakan tidak kafir. Karena bahwasanya mereka itu ada mengiktikadkan ada perbuatan dan ikhtiar bagi hamba yang diberi Allah kepadanya. Hanya masih hanya aku yang ambil nih, tapi ini pemberian Tuhan. Ya kan? Ada masih hawa-hawanya itu masih ada. Ya. Dan ikhtiar bagi hamba yang diberi Allah kepada, dan jika lazim mensabitkan mereka sekalipun, menetapkan mereka sekalipun. Kita ini, nah cobalah lihat hari-hari kita nih, ya kan? Hari-hari kita nih, pengalaman kita, Jabariyah, nggak Qadariyah kan? Hampir mayoritas orang tuh Qadariyah, iya kan? Nah itu pelan-pelan kita baiki tuh. Ya nggak ada apa. Artinya kalau kita menyampaikan begitu boleh aja, boleh aja. Tapi kan hati kita tertata, nah, tertata rapi. Ya, di dalam kuat. Amun ini hak kita, ya kita ambil hak kita, itu pemberian Tuhan juga kan. Ya. Nah, kira-kira kita tuh banyak ke Jabariyah kah, ke Qadariyah kah? Ulun merasa banyak Qadariyah. Amun ada Jabariyah nih, saya ikong dua ikong tuh biasanya ada juga ya. Sampai dua ya. Iya, ada juga. Amoninya sekedar melakukan aja tanpa mengiktikadkan itu dosa besar, kada kafir kada. Makanya tadi kan menyuntat sawit umpamanya tuh. Kada ini menyuntat sawit umpamanya. Sadar ini dosa besar. Kada apa tuh? Kada apa yang tekadnya maksudnya. Tetap ya dihukumnya menggawe dosa kan. Tapi kada kafirnya amun mati masih ada harapan lagi napa ngarannya itu masuk surga. Iya. Kadang-kadang kan ada orang nyuntan terpaksa, tapi dengan tetap meyakini hukumnya tetap haram. Yang membatalkan iman tadi itu, yang ke Jabariyah itu apa? Inya menyambat, boleh dia mengambil sawit orang, boleh ya. Nah itu Jabariyah. Kenapa menyuntan dihalalkannya? Ya kan? Makanya kita itu kan hari tadi Rasulullah mungkin menyampaikan di sini, termasuk yang menyebabkan kekafiran adalah mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah. Boleh aja napa ngarannya berciuman umpamanya tuh belum kawin, boleh kan? Boleh itu ya, boleh. Nah, itu haram kalau hati-hati, bukan sekedar salah paham. Ternyata hal itu menyebabkan dia kufur, kafir. Boleh deh jangan menyuntan, boleh aja. Asal ada ketahuan. Nah, itu. Tapi yang tetap ya, ini yang tetap. Kalau sekedar ucapan, kadang-kadang itu masih banyak penafsiran. Kayak apa tadi kan ciuman haram hukumnya sekarang orang tunangan tuh berhuruf cincin tuh kadang-kadang. Itu ikhtilaf. Amun ulun pribadi haram. Cuma ikhtilaf. Masalahnya kan tuh bersentuhan kulit kan. Ya, musafahah. Itu ikhtilaf. Arti ikhtilaf tuh ada apa ngarannya itu, ada beberapa hal yang mungkin dipertimbangkan para ulama. Itu kan kada lazim hukumnya. Nah, kalau zina hukumnya lazim. Itu jelas dalil Quran hadisnya. Cuman itu kan
bersentuhan kulit tadi bang pulang kan. Ya ikhtilaf. Ikhtilaf itu dalam arti kadang-kala kita nyampurkan boleh aja bersentuhan kulit, boleh aja sekom. Kadang-kala kita anggapnya kafir kadang-kala. Sama kayak berukho boleh aja, haram, sekom wajib ya itu kadang-kala juga. Karena di ikhtilaf. Jadi hukum yang ikhtilaf itu kadang-kala kita hukumi. Boleh orang mengambil di yang manapun, yang penting jangan pendapat seorang. Nah, minimal kan pendapatnya ulama ahli mujtahid, ya. Ahli mujtahid sekelasnya sepengarannya itu. Kalau dulu kan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya kan. Kalau di atasnya lagi Imam Syafi'i. Nah kalau kita zaman ini boleh Habib Umar bin Hafiz gitu, atau Syekh Yusuf Al-Qardawi, atau kalau yang di Indonesia Buya Yahya, atau Sa'id Akil Siraj umpamanya tuh, yang ahli-ahli dalam keilmuan itu. Nah itu kan beda-beda pendapat. Sampai masalah umpama, mohon maaf, ada orang mengatakan, tapi jangan jangan salah paham. Boleh hukum jilbab, hukum nutup kepala bagi perempuan hukumnya apa? Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan kada wajib. Kafir tidak? Kada, karena itu tadi kada lazim. Memang ikhtilaf barang tuh. Barang tuh memang ikhtilaf. Tapi kan kita orang awam tentu mengambil pendapat yang sahih. Artinya ya sudah, kita ambil pendapat yang sahih bahwa nutup kepala, rambut hukumnya wajib. Ulama yang menyampaikan kada wajib, ya terserah beliau. Kita tetap muliakan beliau. Beliau ulama. Marahnya beliau hafal Quran kan, alim beliau luar biasa. Kita kan tahu apa, hendak pangarannya itu menghujat beliau. Kita hafal Fatihah cuman bolak-balik. Sini hafal Quran, ahli tafsir ya, bahkan diakui keulamaan beliau. Gus Dur mengatakan bunga apa ngarannya bank itu tidak masalah, ya kan? Bank itu tidak masalah. Nah, cuman menurut pesan kita orang awam ini karena kada banyak tahu, jangan sampai meremehkan, melecehkan para ulama, para kekasih-kekasih Allah. Lebih lagi kayak Gus Dur wali Allah Ta'ala. Kita tetap harus sepakat. Karena apa? Karena sepakat karena kita mau menempati hukum yang sahih. Oh, jilbab hukumnya wajib, wajib. Ketika beliau nyampaikan kada, marah beliau. Tetap kita memuliakan, tetap beliau seorang yang besar di hati kita. Itu adab. Itu ikhtilaf itu biasa ya. Ikhtilaf itu. Nah, kalau perkara-perkara yang sudah lazim, sudah mutlak haram, lalu dihalalkan, kafir hukumnya. Atau sebaliknya, yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan. Contoh, haram nikah itu jangan boleh. Rupanya nikah lagi aja, langsung aja. Ya kan? Itu jelas halal tapi diharamkan. Tapi kembali lagi, semua yang kita bahas ini kembali untuk diri kita sendiri. Karena kalau keluar dari orang lain perlu pentafsiran, perlu kalau bahasa lain itu apa ngarannya itu? Apa ngarannya itu? Buat orang artis nyambat anak tabayun ya. Apa aja kamu nyambat anu nikah itu kada wajib, kan perlu ditakuni kan? Kenapa aja kau nyambat anu nikah tuh kada boleh? Ya dah, padahal nikah tuh boleh. Di dalam kitab ini katanya orang yang mengatakan itu hukumnya kafir. Mau kada kawa kita kayak gitu. Jadi tembakannya ini agak di kita. Adapun yang dari orang lain kita dituntut tetap husnuzon, kecuali jelas kekafirannya. Namanya kada jelas, beberapa salah sambat umpamanya, ya layak kita ingatkan, ya kita ingatkan. Kada baik. Ini kita tadi sebelum mati dia menyambat anu nih, menyambat apa sembahyang kada wajib aja, baik sembayangan lagi. Ya kafir aja, kada kawa kita. Jadi bukan agar nilai orang lain, cukup agar diri kita sendiri. Kayak apa diri kita ini selamat di hadapan Allah. Sama orang yang itu, orang bunuh diri itu kan. Ya. Sebagian orang kadang membayangkan, sebagian orang membayangkan. Ya kayak itu tadi. Kafir. Ya, artinya mukafir kada, cuma yang sedang melakukan dosa besar kan gitu. Kalau kita yang anu kan
Ya, makanya ketika kita kadang nyata melihat inya tuh kafir, husnuzon aja, sembayangkan aja. Tapi adat yang dibuat oleh agama kita, makanya Rasulullah tuh kalau model-model kayak itu Rasulullah suruh sahabat aja nyembayangkan. Kada mau. Bukan berarti apa? Kalau Rasulullah nyembayangkan, berarti orang nih apa ngarannya? Orang hebat nih. Dia kan orang hebat. Rasulullah, Allah maghfir lahu ya Rasulullah. Kasihan malaikat kena. Kata malaikat orang ini kan berdosa besar harus dihukum. Tapi kata malaikat sekong, tapi kan Nabi tadi Rasulullah sudah doakan jadi ampun. Bakalahi malaikat kena kan gitu. Makanya kadang-kadang Rasulullah sudah mau nyolatkan. Artinya cuma kan Rasulullah nyuruh sahabat kan di mensolatkan siapa gitu jadi imam kan. Nah, aku kada sih. Karena kalau doanya sahabat kan kada dikabulkan umpamanya kan. Dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh malaikat, kadang menjadi pertimbangan berat bagi malaikat. Orangnya harus dihukum kata malaikat satu tadi. Kata yang satunya, tapi ya si sahabat itu tadi doakan, nah kada penting benar lah. Tapi kalau Rasulullah berdoa coba, kan bukan syarat, bukan sekedar saja kan gitu. Harus diikuti, malaikat harus mengikuti ucapan Nabi, iya kan? Tapi waktu ngambil dia situ boleh. Hah? Berarti waktu mencontoh di situ lah, jadi kadang-kadang doyangkan dong sempat Nabi. Iya, Kita lawan main ya. iya, maksudnya jangan kita nilai oh orang ini kada hukum di apa ngarannya sembahyangkan Nabi oh begini-begini. Bukan enak dulu ya. Kada tahu kita gini. Kalau inya ulama, ya dah. Kalau inya guru besar, kada mau nyembayangkan bagus lah dah. Ya. Dan inya kalau bisa jangan turun memang. Pemain yang meninggali ahli maksiat, terkenal premannya. Nah kalau bisa guru ganalnya jangan diundang. Guru aja mendoakan aja biar jadi ampuni. Ini banyak benar dosanya. Nah jangan. Kalau bisa guru ganalnya dosa tuh turun. Kita nih lihat kita merasa guru kan kadang. Bila kata sembayangkan ya Bapak. Kurang lebih ya juga. Iya. Kurang lebih ya istilahnya. Ya sembayangkan ya. Iya. Karena ketika kalau kada ada orang yang bayangkan, Kasihan. bukan masalah kasihan. Sekampungan pulang kan aja. Yang bukan masalah si mayat yang kasihan, tapi yang kasihan agama. Akhirnya kenapa? Ada orang yang dianggap mukmin, yang dianggap muslim, tapi tidak ketika matinya tidak diselenggarakan apa syariat orang Islam. Kan bahaya. Lalu syariat kan berbahaya juga. Nah makanya tetaplah disolatkan, tetap dimandikan, dikafankan, kuburkan. Ya, kecuali nyatanya kafir sudah di baik laut. Jadi urut yang kita bahas dari tadi itu semata-mata agar introspeksi diri kita, bukan agar ngecap orang nipu di neraka kita awal kita. Ya. Karena kemungkinan itu bisa untuk mereka yang kita tuding ataupun untuk diri kita. Tetapi yang asalnya tadi sekali lagi. Dan ikhtiar bagi hamba yang diberi Allah Ta'ala kepadanya, dan jika lazim mensabitkan mereka sekalipun, tetapi mensabitkan mereka bahwa Allah Ta'ala menjadikan hamba dan kudrahnya dan iradahnya, maka jadilah perbuatan hamba itu pada hakikatnya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ya, ini kan menetapkan, tapi dalam i'tiqad kayak kita nih umpamanya kan gawian kita ya kan sunnah, tapi dalam hati kita apa? Dalam hati kita ini semua kehendak Allah. Nah itu qadariyah. Dan diketahui pula daripada demikian itu bahwa tiada memberi bekas segala perkara yang adiyah, yang seperti tiada memberi bekas api itu pada menghanguskan, dan makan itu pada mengenyangkan kada memberi bekas, dan air itu pada memuaskan dahaga, dan lain-lainnya daripada perkara yang adiyah. Adakah tulisan lain tak? Ya adiyah. Ya kan? Ada tuh adiyah lah. Adatun
Kali ingat ulun kalimatnya lah. Nah kalimat itu jangan diberisi, kali ingat. Itu maksudnya adat, itu yang bangsa adat. Orang habis makan kan kak? Kayaknya kayak kita nih belum makan kan lapar kalau. Bila makan, kayaknya itu adat. Bila haus minum, ya kan? Adatnya kayak itu. Bila ada api terbakar, itu kan adat. Tadi kan ulun bacanya ada paham. Bacaannya ada paham. Maksudnya yang adat. Yang bangsa adat itulah. Dan diketahui pula daripada demikian tiada memberi bekas segala perkara adat. Ya, adat tadi kada bekas. Tiada memberi bekas dengan tabiat dan tiada dengan illat dan tiada dengan qasad yang dijadikan Allah padanya. Hanya saja yang memberi bekas itu ialah Allah semata-mata. Cucuk kayak jadinya kayak gitu. Inya baik bang. Cucuk kayak jadinya kawa indah kelihatan banyunya saja. Kenapa? Karena tobiatnya cangkir ini terawa. Kira ada di bawah lagi insyaallah. Adapun perbedaan memberi bekas dengan tabiat dan dengan illat itu, dan jika bersamaan ia pada ketiadaan ikhtiar sekalipun, bahwa yang memberi bekas dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat, dan ketiadaan yang menghalangi seperti menghanguskan yang dibangsakan kepada api, karena api itu menghanguskan dengan syarat bersentuh, ya kan? Api itu syaratnya, api itu kan kada kawa membakar. Kalau api itu kawa yang membakar, kada kawa. Tapi tobiatnya api itu kawa membakar, tapi kan pakai syarat. Syaratnya apa? Bersentuhan dengan yang dibakar, ya kada? Nah, bersentuhan dengan yang dibakar serta ketiadaan yang menghalangi, yaitu basah. Punya ada bersentuhan tapi basah kada kawa aja terbakar. Artinya apa? Lemah juga masih api itu. Walaupun dinya secara tobiatnya si api itu kawa membakar toh, secara tobiat. Ya kan? Secara tobiatnya api tadi kawa membakar. Tapi kan ada syarat. Nah, syaratnya apa? Harus bersentuhan dengan yang dibakar. Adapun memberi bekas dengan illat itu, maka tiada berhenti atas yang demikian itu. Tetapi apabila didapat illat, niscaya didapatilah ma'lul, yang diilati ngarannya. Ma'lul itu yang diilati. Seperti gerak cincin, ya kan? Dengan nisbah itu bersandar kepada sesuatu, dengan nisbah, dengan bersandar kepada gerak jari, ya kan? Gerak cincin dengan nisbah kepada gerak jari. Jadi cincinnya bergerak. Kenapa kamu bergerak? Karena jarinya juga bergerak. Kada hebat juga mas ya? Ya kan? Kada hebat. Maka tiadalah lazim besertaan tabiat dengan matbu'. Matbu'nya itu yang ditobiati. Api ya punya tabiat apa? Membakar, ya kan? Yang ditobiati membakar siapa? Api. Maka tiadalah lazim besertaan tabiat dengan matbu'. Api tadi punya tabiat apa? Membakar. Ya. Tapi kada lazim juga, kada setiap api itu membakar. Munnya kada menyentuh apa-apa, api membakar apa? Ya kan gitu? Ya mati. Ya kan? Atau apinya ada terus apinya. Tapi kan kada ada yang dibakar. Berarti api kada lazim dengan matbu'nya itu, nah pengaruhnya itu selalu bisa membakar, kan kada. Seperti besertaan illat
dengan ma'lulnya tadi. Nah, seperti besertaan ilat dengan ma'lul. Apa itu contoh gerak cincin dengan nisbah gerak jari. Itu kan besertaan. Kalau si siapa tadi tabiat dengan matbu'nya kada lazimnya. Ya, kada lazim. Maka dengan sekedar yang tersebut itu, ya, ini kesimpulannya lah. Maka dengan sekedar yang tersebut itu dapatlah kita ketahui perbedaan di antara ketiga i'tiqad itu. Nah, dan di antara ketiganya itu i'tiqad ahli sunnah itulah yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan terjauhlah kita daripada i'tiqad yang sesat itu, yaitu Jabariyah dan Qadariyah, dan akan jadi sebab kepada membawakan kita kepada surga Jannatun Naim. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya Jabariyah ini mengambil sebahagian ayat Al-Quran, sebagian dalil agama, tapi kada meyakini sebahagian yang lain. Qadariyah begitu juga, mengambil sebahagian, tapi kada mengambil sebahagian yang lain. Ya, dia mengatakan harus ini memang usaha kau Pak. Artinya memang api itu Pak yang kau membakar, ya kan? Padahal logika yang diberikan ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan logika apa? Api itu kawa dan membakar, kawa, ya kan? Tapi kan ada syarat, yaitu syaratnya api dengan yang dibakarnya itu harus bersatu. Kalau bisa terbakar enggak? Ada. Berarti kan kehendak Tuhan juga yang membakar tadi. Nah, simpelnya apa? Kalau Qadariyah kertas ya yang terbakar mutlak dibakar oleh api. Ini siapa? Qadariyah. Ya. Kertas yang terbakar mutlak dibakar oleh api. Itu siapa? Qadariyah. Nah, amun kita kan tahu ada ahli sunnah wal jamaah tahu ada kertas yang terbakar itu apa? Kehendaknya Allah. Tapi kan ada apa ngarannya, ada sebab. Di situ kan ada taklif yang membakar siapa, kenapa ini dibakar, ya kan? Lalu bagaimana cara membakarnya, siapa orangnya, itu kan syariat ngarannya. Amun Qadariyah ada mutlak ini yang membakar api tanpa apa ngarannya itu menyampaikan ke Tuhan itu lambat, menyampaikan ke Tuhan itu kertas ini yang membakar siapa? Api aja, ya kan? Api. Sementara begitu Bang, yang kalau ahli sunnah ada kertas ini yang membakar siapa? Ya, coba. Kertas ini yang membakar siapa? Allah apa api? Salah soalnya salah. Nih, kita ulang Qadariyah dulu. Kertas ini kata si Qadariyah ini yang bisa membakar adalah api. Kalau ahli sunnah wal jamaah kertas ini yang bisa membakar siapa? Allah. Pakai alat apa terserah Tuhan. Cuman tabiatnya si api yang menjadi alat untuk membakar sesuatu. Nah, itu Qadariyah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka ringkasnya kita yakini semua yang ada di alam semesta ini tidaklah lain kecuali semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita sebagai orang yang kenal Tuhan sehebat itu, tidak ada yang terjadi kecuali kehendaknya. Maka yang timbul di hati kita adalah mahabbah, cinta dengan Allah, kasih dengan Allah, ingin berdekat dengan Allah. Coba kita kenal dengan zat sehebat itu coba. Bukan hanya menguasai alam semesta, bahkan alam ini kada ada yang bergeraknya kecuali kehendak Allah. Berarti kan Allah itu apa? Hebat. Allah tuh hebat benar. Ada tak kira-kira di hati kita yang lebih yang bisa menandingi Allah?
Apabila ada berarti perlu dibaguskan tuh hatinya. Ya, perlu dibaguskan. Di ruqyah gitu. Maka aku dengar ada ceramah siapa itu kali ini. Kalau zaman dahulu itu berhalanya kada banyak. Paling ada Lata. Kan di sekitar Ka'bah itu kan 300 berapa gitu ya? 360 berhala kalau lihat. Jadi ya minta hujan ke sini, minta panas ke sini, minta duit ke sini kan gitu. Dan itu kada masih terhitung, berhalanya itu masih dihitung 300 berapa tadi? 60. Men zaman ini itu kada dihitung lagi berhalanya. Ya kan? Ke internet, ke duit itu sudah nyala ya dah. Ada yang ke sawit itu disembah-sembahnya, tahan kada berzuhur kan gitu. Ya kan? Kaninya ke Pinang gitu. Kadang ke Sampan, sejuk di Sampan sakakot supaya rupanya nimba banyu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita berkah pengajian itu apa? Hati kita tuh makin sadar kalau tujuan hidup kita adalah Allah. Lalu mulai kita baiki tuh. Ya, mulai kita baiki hidup kita tuh. Kalau mendapat baik, ya tadi tahu deh ilmunya semua kehendak Allah. Alhamdulillah. Mulai baiki susun-susun lagi jadwalnya sholat zuhur di sini kayak gini, asarnya kayak gini, karena cara sembahyangnya umpama zuhur di Sampan, asarnya di Langkau, umpamanya itu maghrib onmannya umpamanya gitu. Ya jangan ditinggal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hebat benar Tuhan. Ya, hebat benar. Nah, akan datang pulang kisah Isra Mi'raj. Insyaallah kita selesaikan sebelum Ramadan ya. Insyaallah pulang. Insyaallah. Ya kan sebelumnya ini memang ada hal yang kadang bukan berat. Waktu tuh kadang pas ada. Tapi bila ulun mengajar itu kena kisah nangin tuh gitu. Sebahaya lalu kisah duit jangan kita lebih lagi. Jadi alhamdulillah sudah lumayan ini, alhamdulillah. Ya mohon doanya lah Jawa Berataan. Ya doakan Pordo, doakan kami Jawa Berataan. Hah? Kami ada di Ramadan. Oke. Insyaallah akan datang lah ya kita bahas tentang puasa ya. Nah, insyaallah sambil melanjutkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.